Perkenalkan, nama saya Leni Resela Sembayang. Nama saya Lydia Deborah Wahyuni. Nama saya Muhammad Fata. Nama saya Miftah Husna. Saya Muhammad Ilham. Nama saya Milardia Putri. Perkenalkan, nama saya Miftah Husna dari kelas 12 IPA 6. Lambang unsur dan nomor atom periode keempat ada 10. Yang pertama, skandium. Lambang unsurnya Sc, nomor atomnya 21. Yang kedua, titanium. Lambang unsurnya Ti, nomor atomnya 22. Yang ketiga, vanadium. Lambang unsurnya V, nomor atomnya 23. Yang keempat, kromonium. Lambang unsurnya Cr, nomor atomnya 24. Yang kelima, mangan. Lambang unsurnya Mn, nomor atomnya 25. Yang keenam, besi. Lambang unsurnya Fe, nomor atomnya 26. Yang ketujuh, kobalt. Lambang unsurnya Co, nomor atomnya 27. Yang ke-8, nikel. Lambang unsurnya Ni, nomor atomnya 28. Yang ke-9, tembaga. Lambang unsurnya Cu, nomor atomnya 29. Yang ke-10, zinc. Lambang unsurnya Zn, nomor atomnya 30. Selanjutnya, konfigurasi elektron periode keempat. Yang pertama, Sc atau skandium, nomor atomnya 21. Konfigurasinya 4s2 3d1. Yang kedua, Ti atau titanium, nomor atomnya 22. Konfigurasinya 4s2 3d2. Yang ketiga, V atau vanadium, nomor atomnya 23. Konfigurasinya 4s2 3d3. Yang keempat, Cr atau kromonium, nomor atomnya 24. Konfigurasinya 4s2 3d5. Yang keenam, Fe atau besi, nomor atomnya 26. Konfigurasinya 4s2 3d6. Yang ketujuh, Co atau kobalt, nomor atomnya 27. Konfigurasinya 4s2 3d7. Yang ke-8, Ni atau nikel, nomor atomnya 28. Konfigurasinya 4s2 3d8. Yang ke-9, Cu atau tembaga, nomor atomnya 29. Konfigurasinya 4s1 3d10. Yang ke-10, Zn, nomor atomnya 30. Konfigurasinya 4s2 3d10. Maka keseluruhan konfigurasi elektronnya berakhir pada 4s, x, 3d, y, yang berarti sesuai dengan pola golongan B. Nomor kulit atom terbesar yang 4, sehingga berada di periode keempat. Nama saya Lydia Deborah Wahyuni dari kelas 12 IPA 6. Saya akan menjelaskan sifat kimia dan sifat fisis. Sifat kimia dan sifat fisis. Yang pertama, sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat bersifat logam, baik dalam sifat kimia atau sifat fisis. Harga energi ionisasi yang relatif rendah, kecuali seng, yang agak tinggi, sehingga mudah membentuk ion-ion positif. Demikian pula harga titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi, kecuali Zn. Yang kedua, sifat magnet. Adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan pada subkulit D menyebabkan unsur transisi bersifat paramagnetik atau dapat ditarik oleh medan magnet seperti skandium, titanium, vanadium, kromium, dan mangan. Makin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka makin kuat pula sifat paramagnetiknya. Unsur yang memiliki elektron berpasangan ialah zinc dan besi, maka bersifat diamagnetik atau tidak tertarik oleh medan magnet. Unsur besi, kobalt, dan nikel bersifat ferromagnetik. Meski logam ini dijauhi medan magnet, tetapi induksi magnet logam ini tak hilang. 3. Titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh, unsur transisi meningkat dari 1541 derajat Celcius yang disebut skandium, 1890 derajat Celcius yang disebut vanadium, turun sampai 1083 derajat Celcius yang disebut tembaga, dan 420 derajat Celcius yang disebut seng. 4. Konfigurasi elektron. Jari-jari atom berkurang dari skandium ke zinc. Hal ini berkaitan dengan makin bertambahnya elektron pada kulit 3D, maka makin besar pula
gaya tarik intinya, sehingga jarak elektron pada kulit ke inti semakin kuat. Perubahan energi ionisasi dari skandium ke zinc tidak terlalu besar, seperti halnya pada unsur-unsur golongan pertama. Kecilnya perubahan tersebut juga disebabkan oleh konfigurasi elektronnya, yaitu bahwa penambahan elektron dari skandium ke zinc masuk pada kulit ketiga. Selanjutnya membentuk senyawa-senyawa berwarna. Senyawa unsur transisi kecuali skandium dan seng memberikan bermacam warna pada larutannya. Warna senyawa dari unsur transisi juga berkaitan adanya dengan orbital subkulit inti yang tidak penuh. Peralihan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D sehingga terjadi perubahan bil oksidasi menyebabkan terjadinya warna pada senyawa logam transisi. Oke, selanjutnya akan kita lanjut sifat fisis. Yang pertama, unsur-unsur transisi bersifat logam, maka sering disebut dengan logam transisi. Yang kedua, mempunyai bil oksidasi positif dan umumnya lebih dari satu. Yang ketiga, banyak di antaranya dapat membentuk senyawa kompleks. Yang keempat, pada umumnya senyawanya berwarna. Yang kelima, beberapa di antaranya dapat digunakan sebagai katalisator. Saya Muhammad Ilham dari kelas 11 IPA 6 SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kegunaan unsur transisi periodik keempat. Pertama ada skandium atau dilambangkan dengan Sc. Skandium berperan dalam pembuatan bahan-bahan rangka pesawat, rangka sepeda, pancing, dan lain. Skandium sulfat juga berguna dalam proses pertumbuhan tumbuhan seperti kacang, jagung, dan lain. Yang kedua ada titanium. Pada bidang industri, titanium berguna dalam pembuatan mesin pemindah panas. Dan pada bidang kedokteran, titanium berguna dalam pembuatan implan gigi, penyambung tulang, dan sebagainya. Yang ketiga ada vanadium. V. Baja vanadium biasa digunakan untuk pembuatan roda gigi atau gear dan mesin-mesin mekanik. Vanadium foil juga digunakan sebagai lapisan pada titanium untuk menjadi baja. Yang keempat ada kromium atau dilambangkan dengan Cr. CrF3 digunakan pada percetakan, pencelupan, dan pembuatan kain wol. Yang kelima ada mangan. Sumber utama mangan adalah pirolusit atau dilambangkan dengan MnO2. MnO2 biasa terdapat dalam baterai, keramik, dan lampu LED. Yang keenam ada ferum atau besi, dilambangkan dengan Fe. Baja merupakan campuran dari Fe 4%, Cr, Ni, Ti, dan V. FeCl3 digunakan untuk pewarna tekstil, digunakan dalam pembuatan obat untuk penderita anemia, yang dimana berguna untuk peningkatan hemoglobin dalam tubuh. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh ada kobalt atau dilambangkan dengan Co. Kobalt biasa digunakan untuk pembuatan mesin pesawat dan baterai untuk membuat warna biru dan hijau pada keramik. Kobalt merupakan komponen vitamin yang penting dalam B12. Yang kedelapan ada nikel atau diberi lambang Ni. Ni biasa digunakan untuk membuat plat baja dan juga digunakan dalam pembuatan uang koin. Yang sembilan ada cuprum atau tembaga yang dilambangkan dengan Cu. Biasa digunakan untuk membuat kabel listrik, atap, pipa, dan mesin industri. Cu juga memiliki manfaat bagi tubuh, yaitu untuk tulang dan kulit. Yang ke-10 ada zinc. Zinc atau seng yang diberi lambang Zn. Zn adalah sebagai baterai kering, digunakan dalam pembuatan besi,
ZnO juga digunakan sebagai pigmen putih dalam cat air. Zn banyak digunakan dalam industri seperti plastik, kosmetik, kertas, fotokopi, dan sebagainya. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Milardia Putri dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelimpahan atau keberadaan di alam unsur transisi periode keempat. Kelimpahan atau keberadaan di alam unsur transisi periode keempat. Yang pertama itu ada skandium atau Sc. Skandium ini merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam, tetapi dia terikat di dalam mineral lain. Yang kedua itu ada titanium atau Ti. Titanium merupakan unsur yang cukup banyak tersebar di kulit bumi, sekitar 0,6% massa kulit bumi. Yang ketiga itu ada vanadium atau V. Vanadium ini merupakan unsur yang tersebar di kulit bumi sekitar 0,02% massa kulit bumi. Yang keempat itu ada kromanium atau Cr. Kromanium ini merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam, tetapi dia biasanya bergabung membentuk senyawa lain. Yang kelima ini ada mangan atau Mn. Mangan ini merupakan unsur yang relatif ditemukan di alam 0,1% di kulit bumi, dan sumber mangan ini adalah bebatuan yang ada di dasar lautan disebut dengan pyrolusite. Yang keenam itu ada besi atau Fe. Besi adalah unsur yang cukup melimpah di kulit bumi sekitar 4,7% massa kulit bumi. Yang ketujuh adalah kobalt atau Co. Kobalt ini merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam, tetapi dianya dapat ditemukan pada biji smelti CoASS dan juga kobaltit CoASS, dan jika memadai kadarnya, ia akan dapat diproduksi secara ekonomis. Yang kedelapan itu ada nikel atau Ni. Nikel ini merupakan unsur yang terdapat di kulit bumi pada peringkat ke-24 bersama-sama dengan biji arsen, antimon, dan juga belerang. Yang ke-9 ada tembaga atau Cu. Tembaga ini merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam. Yang ke-10 ini ada zinc atau Zn. Merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam, tetapi dia biasanya bergabung membentuk senyawa lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leni Rasawa Sumbayak. Saya dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ion kompleks dari transisi periode keempat. Ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal atau ion logam transisi yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Dapat berupa anion atau molekul netral. Nah, ion logam transisi ini disebut ion pusat, kemudian anion atau molekul netral yang diikat oleh ion pusat itu disebut ligan. Bentuk dari ion kompleks adalah seperti ini. L di sini adalah ion pusat, X adalah ligan, dikali dengan M, jadi ligannya bisa terdiri dari beberapa molekul. Kemudian mereka memiliki muatan yang besarnya N. N adalah besarnya ion kompleks atau biasa disebut bilangan oksidasi ion kompleks, dan banyaknya ligan adalah M, dan disebut dengan bilangan koordinasi. Nah, ligan, apa itu yang dimaksud ligan? Ligan adalah senyawa atau atom yang memiliki pasangan elektron bebas karena dia akan terikat langsung kepada ion pusat. Nah, ikatan ion pusat dan ligan berupa ikatan kovalen koordinat. Jadi, ligan ini harus punya pasangan elektron bebas yang siap untuk diberikan kepada ion pusat yang membutuhkan elektron supaya bisa jadi stabil. Terdapat beberapa jenis ligan, tergantung dari jumlah elektronnya dibagi menjadi 3, yaitu ligan yang pertama, ligan unidentat atau monodentat. Ligan unidentat atau monodentat adalah ligan yang menyumbang satu pasang elektron pada ion pusat, contohnya ion F- atau fluora, OH- atau hidroksida, dan Cn- atau cyano. Yang kedua adalah ligan bidentat. Ligan bidentat adalah ligan yang menyumbang dua pasang elektron, contohnya oksalat atau C2O42-. Yang ketiga adalah ligan polidentat. Ligan polidentat adalah ligan yang menyumbang lebih dari dua pasang elektron. Contohnya adalah EDTA atau etilen diatomin
tetraasetat. Nama saya Mawari Pata, kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Oke, di sini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi unsur transisi periode keempat. Skandium atau SC. Reaksinya SC3+ tambah 3Cl- akan menghasilkan SCCl3. Yang kedua, titanium atau Ti. Reaksinya Ti4+ tambah 4Cl- akan menghasilkan TiCl4. Yang ketiga, vanadium atau V. Reaksinya 2V3+ tambah 3O2- akan menghasilkan V2O3. Yang keempat, romonium atau Cr. Reaksinya 2Cr3+ tambah 3O2- akan menghasilkan Cr2O3. Yang kelima, mangan atau Mn. Reaksinya 2Mn7+ tambah 7O2- akan menghasilkan Mn2O7. Yang keenam, besi atau Fe. Reaksinya Fe2+ tambah 2Cl- akan menghasilkan FeCl2. Yang ketujuh, kobalt atau Co. Reaksinya Co3+ tambah 3Cl- akan menghasilkan CoCl3. Yang ke-8, nikel atau Ni. Reaksinya Ni2+ tambah 2Cl- akan menghasilkan NiCl2. Yang ke-9, tembaga atau Cu. Reaksinya Cu2+ tambah O2- akan menghasilkan CuO. Yang ke-10, zinc atau Zn. Reaksinya Zn2+ tambah 2Cl- akan menghasilkan ZnCl2.